Semangat membara Sandy Walsh tatap laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengakuan ipar Jenner usai timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Semangat membara Sandy Walsh tatap laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Baik timnas Indonesia, Sandy Walsh menyambut antusias kemenangan yang diraih pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh tak sabar menantikan laga-laga lain di putaran kedua. Timnas Indonesia melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Brunei Darussalam. Skuad Merah Putih menang 2 kali atas Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Kualifikasi Piala Dunia babak pertama selesai, sampai lagi di bulan November untuk ronde 2, tulis Sandy Walsh di Instagram pribadinya. Timnas Indonesia tergabung di grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh dan kawan-kawan akan bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Sandy Walsh bermain dalam 2 kali melawan Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 28 tahun itu menyumbangkan 2 assist untuk timnas Indonesia dalam kedua laga itu. Sejauh ini, Sandy Walsh sudah mengemas 3 caps bersama timnas Indonesia. Performa pemain Kevin Menselen itu sangat baik sehingga jadi andalan pelatih Sintayong. Pada laga selanjutnya, timnas Indonesia akan menantang Irak dan Filipina yang berlangsung pada November 2023. Tim Merah Putih bertandang ke markas Irak pada 16 November 2023 dan menjamu Filipina pada 21 November 2023. Kemenangan yang diraih timnas Indonesia berpeluang adanya perubahan dalam peringkat FIFA. Apalagi timnas Garuda menang dengan skor mencolok yakni agregat 12-0. Kembali ke tanah air, Sintayong minta timnas Indonesia lebih fokus tatap putaran kedua. Timnas Indonesia tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang pada Rabu 18 Oktober 2023. Skuad Garuda sehari sebelumnya telah melakoni laga melawan Brunei Darussalam dalam leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berakhir dengan kemenangan 6-0. Sintayong mengatakan akan melakukan evaluasi pemain dan melakukan analisis untuk menghadapi pertandingan berikutnya melawan Irak. Jadi lawan Brunei itu memang tim di bawah kita. Jadi evaluasi dari pertandingan kemarin kita harus lebih fokus untuk membuat organisasi lebih matang ke depannya, ujar Sintayong. Sintayong berharap anak asuhnya mampu meningkatkan kepercayaan diri. Memang lawan Irak, apalagi kita away itu pastinya lebih sulit karena mereka lebih baik dari kita. Terpenting kita bisa membangun kepercayaan diri para pemain, jelas Sintayong. Sementara itu, kiper timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengaku bersyukur timnya bisa lolos ke fase berikutnya. Dia berdoa semoga pemain tidak ada yang mengalami cedera. Setelah ini, pemain timnas Indonesia akan langsung kembali ke klub masing-masing sebelum nanti menjalani pertandingan berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kata pemain Brunei Darussalam usai kena bantai timnas Indonesia. Pemain Brunei Darussalam Hakeme Yazid buka suara usai timnya dibantai timnas Indonesia pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia. Usai pertandingan, Hakeme Yazid mengatakan ini hasil yang memalukan bagi timnya. Sebab Hakeme Yazid menyebut ia dan rekan setimnya ingin menang di hadapan dukungan supporter dan bermain di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah usai lapangan ini direnovasi. Seperti yang saya ucapkan sebelum pertandingan, kami sudah lakukan segala-galanya selama di pertandingan. Kami buat benar-benar, kami mati-matian berikan segalanya di latihan. Tapi hasil yang kami buat malam ini memang tidak menampakkan latihan keras kami, kata Hakeme. Lebih lanjut, Hakeme menegaskan bahwa sebelum pertandingan mereka sudah berusaha maksimal latihan dan menurutnya kekalahan memalukan ini tak pantas diraih oleh timnya. Dia pun menuntut adanya perubahan dari tim internal Brunei Darussalam. Menurutnya, federasi perlu bertindak agar timnas Brunei bisa terus berkembang. Tapi kalau orang pikir apa yang kami dapat itu sesuai dengan apa yang kami siapkan, itu salah. Kami berjuang benar-benar.
Tapi apa yang sebenarnya patut diperbaiki? Orang dalam memang harus tetap improve Brunei ini, kata Hakim Yazid. Pengakuan Ipar Jenner usai timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Ipar Jenner menata perjuangan timnas Indonesia di fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tampaknya ini menjadi usaha penebusan dosa setelah absen pada fase kualifikasi pertama antara timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Ipar Jenner melewatkan pertandingan dua leg yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor agregat 12-0 atas Brunei karena cedera. Alhasil pemain milik Jong Utrecht ini kini tampak berharap dapat tampil pada fase selanjutnya. Hal ini dapat diketahui melalui unggahan Instagram sang pemain @iparjenner pada Rabu 18 Oktober 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Ipar Jenner mengunggah bagian grup kualifikasi fase kedua yang diposting oleh akun Instagram @AFC Asian Cup. Tak cukup di situ, Ipar Jenner juga mampir dalam kolom komentar postingan serupa. Pemain 19 tahun itu hanya memberikan emoticon api yang dapat diartikan sebagai kobaran semangat. Tanya Ipar Jenner, tampaknya sang senior yakni Mark Locke juga nimbrung di kolom komentar tersebut. Mark Locke hanya memberikan emoticon tos tangan yang dapat diartikan hampir serupa dengan sinyal dari Ipar Jenner. Tampaknya Ipar Jenner dan Mark Locke menantikan kelanjutan kiprah timnas Indonesia pada bulan depan November 2023. Pada tahap kedua, timnas Indonesia telah ditunggu lawan sekelas Filipina, Vietnam, dan Irak di grup F penyisihan. Pemain keturunan Amar Raihan rasakan emosional saat cetak gol perdananya untuk timnas Indonesia U17. Pemain keturunan Amar Raihan mengaku merasa emosional setelah mencetak gol perdananya untuk timnas Indonesia U17 dalam laga uji coba di Jerman. Timnas Indonesia U17 memang menjalani laga uji coba ke-6 kalinya selama berada di Jerman. Uji coba yang dilakoni tim Merah Putih ini tentu saja sebagai persiapan menuju Piala Dunia U17 2023 yang bakal berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Dalam uji coba ke-6 ini, tim asuhan Bima Sakti hanya mampu menahan imbang FC Maven U19. Skuad Garuda Asia memang hanya mampu menahan imbang SP Maven U19 dengan skor 1-1. Hasil imbang ini didapat skuad Garuda Asia melalui gol tunggal yang dicetak pemain diaspora Amar Raihan. Pemain SP TSG 1999 itu sukses mencetak gol pertamanya bersama timnas Indonesia U17. Amar Raihan sukses menyerangkan bola ke gawang SP Maven U19 tepat pada menit ke-90. Bahkan gol Amar ini menyelamatkan timnas Indonesia U17 yang kebobolan lebih dulu pada menit ke-80. Dengan gol yang dicetaknya bersama timnas Indonesia U17 ini, tentu saja Amar mengaku sangat senang. Sangat senang perasaan saya seusai cetak gol perdana bagi Indonesia, ujar Amar Raihan. Tak hanya itu saja, Amar Raihan bahkan mengaku ia merasa emosional karena bisa mencetak gol perdananya dalam laga uji coba bersama timnas Indonesia U17. Saking emosionalnya, pemain keturunan Kebumen Indonesia Jerman tersebut mengaku tak bisa mengontrol perasaannya. Pemain berusia 16 tahun itu mengaku sangat senang. Pemain yang lahir di Frankfurt, Jerman pada 11 Juni 2007 itu bahkan mengaku bahwa perasaannya sangat luar biasa. Tentu saja ini menjadi awal bagus untuk Amar Raihan bersama timnas Indonesia U17. Apalagi ia sebagai salah satu yang dipersiapkan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17. Sangat emosional bagi saya tidak bisa kontrol perasaan saya. Luar biasa sekali untuk saya, ungkap Amar Raihan. Sementara itu, timnas Indonesia U17 bakal kembali menjalani uji coba sebelum kembali ke tanah air. Tim asuhan Bima Sakti akan menjalani satu lagi laga uji coba yakni melawan FC Kohl. Setelah itu, tim Merah Putih akan kembali ke Indonesia untuk beradaptasi dengan cuaca dan memaksimalkan persiapan sebelum menghadapi ajang 2 tahunan nanti. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.